Sistem reproduksi pada manusia sudah kita pelajari. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, pada perempuan. Dan yang keempat, sekarang kita akan belajar tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, pada pembelajaran kita hari ini Ibu bagi dua ya. Yang pertama menstruasi dan yang kedua fertilisasi dan kehamilan. Nah, kenapa dipisah? Karena ada dua proses yang berbeda. Karena wanita yang menstruasi tidak akan hamil dan wanita yang hamil tidak akan mungkin menstruasi. Ya, yang pertama menstruasi. Nah, menstruasi itu apa? Keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, penyebabnya itu apa? Yaitu meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, apa yang mempengaruhi? Yaitu yang mempengaruhinya adalah oleh hormon estrogen dan progesteron serta hormon LH dan FSH. Nah, hormon estrogen dan progesteron itu diproduksi di ovarium, sedangkan hormon LH dan FSH itu diproduksi pada kelenjar hipofisis pada otak. Ya, oke, kita perhatikan grafik. Ada garis warna merah itu estrogen. Nah, hormon estrogen ini itu makin lama makin tinggi dan lama-kelamaan akan berkurang. Nah, untuk garis yang kedua yaitu adalah garis yang berwarna kuning, itu progesteron. Nah, hormon tersebut itu perlahan naik dan meningkat lalu turun. Nah, ketebalan dinding rahim itu tergantung waktu. Oke, kita perhatikan fase pada menstruasi ya. Dari 0 hari sampai 5 hari itu disebut sebagai fase menstruasi. Nah, ada juga yang lebih ya, bahkan sampai 7 hari, bahkan ada yang kurang. Nah, fase menstruasi ini yaitu keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim ya. Pada hari ke-5 sampai 14 itu kita sebut sebagai fase proliferasi, di mana dinding pada rahim tersebut itu mulai menebal. Nah, ketika sudah mulai menebal maka itu akan siap ovum itu matang. Nah, hormon FSH itu akan memicu ya berkembangnya folikel pada ovarium. Nah, folikel itu adalah tempat di mana sel telur itu berkembang atau mangkok tempat sel telur. Nah, folikel yang menghasilkan hormon ya itu akan bergerak naik tinggi. Nah, itu akan memicu keluarnya ovum atau sel telur. Nah, proses ini kita akan sebut sebagai ovulasi. Ya, pada hari ke-14 sampai hari ke-28 itu kita sebut sebagai fase sekretori, di mana dinding rahim itu semakin menebal dan mempersiapkan untuk meluruh ketika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma yang akan keluar sebagai darah atau yang kita sebut sebagai menstruasi. Oke, yang berikutnya yang kedua ya, kita akan masuk pada fertilisasi. Nah, apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk sigot. Nah, dari sigot tersebut itu akan menjadi embrio dan dari embrio itu akan menjadi janin ya. Nah, fertilisasi tempatnya itu di mana? Di tuba Fallopi. Nah, hanya akan ada satu sel sperma yang membuahi sel telur. Ya, ini adalah gambarnya di mana sel telur keluar. Nah, keluarnya itu yang disebut sebagai ovulasi. Nah, ketika sel sperma yang sudah dibuahi itu menempel pada dinding rahim, kita sebut sebagai implantasi.
Nah, implantasi tersebut itu akan terjadi yang namanya kehamilan pada seorang ibu. Nah, kehamilan pada seorang ibu itu kita bagi atas 3. Yang pertama, trimester 1. Nah, trimester 1 itu ada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, oke, untuk bulan yang pertama itu embrio melekat pada rahim dan membelah menjadi 3 lapisan yang kelak itu akan menjadi organ. Oke, untuk bulan yang kedua itu mulai terbentuk jantung dan pembuluh darah, dagu dan pipi dan juga rahang. Organ-organ dalam juga mulai terbentuk, otaknya juga, kaki dan tangan mulai terbentuk. Nah, ada titik hitam yang akan menjadi mata nantinya. Untuk bulan yang ketiga, embrio telah menjadi janin. Nah, mulai itu terbentuk apa? Otot, rangka dan tulang rawan, nah siku dan lengan, salon gigi di bawah gusi juga mulai terbentuk testis ya kalau misalnya itu laki-laki, dan ovarium kalau perempuan. Nah, detak jantung juga telah ada dan dideteksi. Nah, ini kita sebut sebagai trimester 1. Pada bulan keempat ya, leher mulai memanjang dan kepala semakin tegak. Nah, jari-jari dan tangan sudah mulai terbentuk. Mulai juga terbentuk kuku pada ujung jari. Nah, rambut kepala dan alis itu mulai tumbuh. Nah, tumbuh rambut halus di seluruh tubuh yang akan melindungi ya. Nah, sudah mulai melakukan gerakan bernafas dan menelan. Nah, pada bulan kelima ibu mulai bisa merasakan gerakan janinnya. Nah, mulai juga terbentuk lapisan lemak ya di atas kulit daripada si bayi, itu akan melindungi janin dari cairan ketuban ya. Nah, setelah itu berikutnya rambut kepala dan alis mulai tumbuh. Jenis kelamin itu sudah bisa dideteksi melalui USG ya. Nah, janin mulai menelan cairan ketuban dan bisa merasakan apa yang ibu lagi makan. Nah, di mana indera perasa atau pendengaran, penglihatan juga sudah mulai berfungsi. Oke, kita masuk pada bulan yang ke-6. Nah, pada bulan ke-6 ini mulai tulang dan otot ya serta organ tubuh lainnya itu tumbuh dengan sangat pesat. Nah, wajah juga sudah mulai terbentuk hampir sempurna ya. Nah, paru-paru ya mulai terbentuk. Nah, kantong-kantong udara juga sudah mulai terbentuk, di mana lubang hidung mulai terbentuk. Retina pada mata itu juga mulai berkembang dan bayi mulai membuka mata. Nah, kita sebut sebagai trimester 2. Nah, pada bulan yang ke-7 janin sudah bisa berkedip, tidur dan bermimpi. Nah, banyak juga lemak yang menumpuk di tubuhnya ya. Nah, rahim mulai terasa sempit. Nah, otak juga berkembang dengan pesat. Rambut-rambut halus yang menyelimuti seluruh tubuh itu mulai menghilang. Nah, pada bulan yang ke-8 di mana kulit daripada janin itu semakin tebal dan tidak lagi transparan. Nah, janin juga itu semakin aktif melakukan gerakan menendang, mengisap, menelan dan bernafas. Nah, antibodi dari tubuh ibu itu mulai mengalir ke tubuh janin, di mana berat badan daripada janin juga mulai meningkat. Nah, tubuh janin itu mulai berputar dengan posisi kepala di bawah yang siap untuk dilahirkan. Nah, pada bulan ke-9 di mana sistem peredaran darah, otot ya sudah berkembang sempurna. Lemak yang di atas kulit bayi itu mulai menghilang. Nah, paru-paru akan memproduksi substansi yang berguna untuk perkembangan organ saat pertama kali bernafas. Nah, kepala bayi itu sudah berada di bawah dan siap bayi untuk dilahirkan. Nah, kita dapat merangkum ya dari trimester 1 sampai 3. Untuk trimester 1 yaitu yang pertama periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Yang kedua, kondisi janin itu sangat rentan. Nah, untuk trimester kedua yaitu perkembangan utama janin yaitu perbesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Ya, berikutnya tidak ada perkembangan dasar seperti pada trimester 1. Nah, untuk trimester ketiga yaitu pertumbuhan ukuran janin
dengan sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup di lingkungan luar nanti ketika sudah dilahirkan. Nah, ini bayi yang ketika sudah dilahirkan dan sudah mulai besar. Oke, sekian dan terima kasih.